Halo guys, sekarang kita masuk ke episode keempat. Pertemuan yang keempat ini kita kehadiran tamu baru. Perkenalkan, ini namanya siapa? Halo, nama saya Muhammad Subal Al-Qasani. Saya ini temannya Bagus, ketua Ibnu. Oke, karena sekarang kita kehadiran personil baru, jadi mungkin akan lebih banyak dan ada pengalaman-pengalaman yang baru di bulan puasa ini. Mungkin kalau pertanyaan dari saya mah biasa Gus. Ini tentang di bulan puasa kita ada beberapa pertanyaan termasuk ini ketika gigi saya ini berdarah ya Gus ya. Iya. Dan kejadiannya ini di waktu siang hari ketika kita berpuasa. Nah, kadang secara tidak sadar si ludah yang ada darahnya ini ketelan. Iya. Walaupun itu memang hal yang rada najis gitu ya, tapi ini memang banyak yang terjadi ketika gusinya berdarah suka ketelan Gus. Nah, ini kira-kira tuh batalin puasa atau enggak sih? Gitu. Darah ya yang ada di gusi ya. Iya. Nah, menurut beberapa pandangan ulama fikih, orang yang sedang ada gangguan di mulutnya yaitu gusinya berdarah itu akan membatalkan puasa apabila si darah tersebut selanjutnya ditelan oleh kita gitu. Itu akan menjadi batal puasa gitu. Kecuali memang posisinya si darah itu terus menerus keluar gitu. Maka kita harus mengantisipasinya dengan jadi ditahan lah gitu. Entah itu ditahan menggunakan tisu atau apa gitu. Tapi tetap dalam posisi jangan sampai ada barang ataupun air yang selanjutnya tertelan oleh kita gitu. Nah itu mungkin seperti itu. Jadi kalau berarti kita nih boleh masukin tisu atau kapas ke dalam gusi gitu tuh? Boleh, karena memang itu tadi ada situasi di mana si air darah yang dari gusi itu terus menerus keluar gitu. Tapi kalau hanya sementara saja, kita harus segera antisipasi sih ketika si darah itu keluar, itu langsung dikeluarkan gitu. Maka kita harus memastikan mulut kita itu kering lah gitu. Dalam arti itu tidak ada gumpalan darah atau apa yang selanjutnya tertelan oleh kita lah gitu. Seperti itu. Mungkin juga nanti ini ada beberapa pertanyaan tentang gusi ada bisa dijawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman saya ini Subhan. Ini Gus, menarik ya Gus. Saya ada sebuah fenomena begitu kan. Ketika saya berjalan di pinggir jalan gitu kan. Iya. Pinggir jalan. Nah, pada saat itu ada banyak debu yang bertebaran gitu kan. Apakah itu karena mobil gitu kan, yang sama mobil. Ada yang karena angin kencang gitu kan. Kemudian debu tersebut masuk ke dalam mulut atau hidung kita. Nah, apakah itu bisa membatalkan puasa itu bagus? Nah, ini memang sering terjadi ya oleh kita, apalagi kita ini sering bepergian ya di waktu siang ataupun sore bulan puasa. Apalagi juga misalkan posisinya sedang musim kemarau, pastinya kita ketika berkendara itu naik motor banyak debu yang bertebaran gitu. Nah, gimana ketika memang debu itu masuk ke dalam mulut kita ataupun mungkin mata ataupun hidung gitu. Nah, itu sebagian ulama fikih secara masyhur berpendapat itu tidak membatalkan puasa ketika si debu itu masuk. Nah, akan membatalkan puasa ketika memang dengan sengaja gitu. Kayaknya dengan sengaja pun tidak mungkin lah gitu. Dengan sengaja secara nafsu maksudnya? Ya kita dalam berkendara itu mangap aja gitu. Supaya badan terasa lebih dingin, lebih fresh gitu kan, atau ada angin masuk gitu kan. Ya mungkin kita ketika orang itu berkendara mulutnya dibuka gitu kan dengan ngabuburit gitu kan. Dengan niat ada angin masuk gitu kan ke dalam mulut kita atau nah itu baru yang akan membatalkan puasa. Sehingga tadinya niatnya angin gitu kan, tiba-tiba masuk pasir segumpal gitu. Sampai kenyang gitu. Nah itu kalau itu pasti akan membatalkan puasa. Tapi akan lebih baiknya kita yaitu mengantisipasi
Begitupun ketika si debu itu masuk ke mata, ya bukan juga istilahnya mengganggu puasa kita, tapi akan mengganggu mata gitu kan. Jadi ya kelilipan lah gitu. Begitupun ke hidung juga ke mulut gitu kan. Nah, gimana misalkan tiba-tiba lagi berkendara terus ada debu ya, ada angin topan gitu kan. Tiba-tiba yang bertebaran itu roti langsung masuk mulut kita gitu. Nah, itu pasti batal juga lah. Harus langsung dikeluarkan gitu kan. Kalau lupa nggak apa-apa. Nggak, ya kalau lupa, orang lupa itu akan dimaafkan gitu. Begitupun ketika makan ya. Iya. Orang tidur, dia tuh tidur, bangun-bangun dia merasa sedang di bulan biasa gitu, bukan puasa gitu. Terus dia makan gitu. Nah, itu ya dimaafkan gitu. Dalam arti dimaafkan tuh tetap puasanya, terus setelah makan dia inget, waduh dia lagi puasa. Nah, tetap puasanya itu batal, tapi tidak juga dia melanjutkan kebatalannya itu. Dia tetap harus melanjutkan puasanya. Dilanjutkan puasanya. Nah, di satu hari itu yang dia lupa membatalkan harus dikodok gitu di bulan-bulan berikutnya. Seperti itu mungkin. Ini guys, tadi bahas tentang ada yang masuk gitu kan, berarti ini di konten TikTok juga ada ini. Anak kecil ya, lihat AA-nya lagi tidur gitu tuh. Mulutnya mangap karena ngorok gitu. Terus dimasukin roti ke dalam mulutnya, terus dikunyah sampai habis. Itu hukumnya gimana, guys? Batal nggak ya puasanya? Jelas batal lah gitu. Jelas batal. Sekalipun itu dipercandain ya oleh adiknya. Tapi ya kenapa sih kakaknya itu malah dikunyah gitu. Padahal kan sedang berpuasa gitu kan. Mestinya langsung ditahan, dikeluarkan gitu kan. Langsung dia ya kumur lah gitu, agar tidak ada sari-sari manis ataupun apanya itu sampai tertelan gitu. Mungkin saking ngantuknya namanya nggak bangun-bangun ya gitu. Ya. Itu mungkin kelakuan kamu ya. Itu mungkin ya 2 pertanyaan malam hari ini di episode keempat, kiranya bisa memberikan jawaban untuk teman-teman lah. Mungkin itu aja sih tadi, bisa kalian simpulkan lah. Nanti kalau memang ada yang ingin dipertanyakan atau ada tanggapan lain, boleh isi di kolom komentar. Mungkin begitu saja teman-teman. Sekian, terima kasih.